Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Untuk kawan-kawan guru yang sedang berjuang di P3K, semoga lolos ya. Tapi toh kalau misalnya belum lolos, tidak usah khawatir, masih ada kesempatan tahap 2. Oke, ada tanggal-tanggal penting yang perlu kawan-kawan catat ini ya, untuk P3K guru tahap 2 ini. Yang pertama adalah bahwa pengumuman dan pemilihan formasi itu diadakan tanggal 9 sampai 15 Oktober 2021. Kemudian yang kedua, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi itu tanggal 22 Oktober 2021. Kemudian untuk cetak kartu peserta itu tanggal 22 sampai 25 Oktober 2021. Kemudian pelaksanaan ujian yang tahap 2 nih kawan-kawan, itu tanggal 26 sampai 30 Oktober 2021. Nah, ini tanggal-tanggal penting yang perlu kawan-kawan catat ya, untuk yang kemarin belum lulus atau untuk yang baru yang mau mendaftar. Karena di tahap 2 ini kawan-kawan ada sedikit perbedaan dengan tahap 1. Untuk peserta ujian P3K di tahap 2 ini ada tambahan. Kalau di tahap pertama itu kan hanya guru honorer sekolah negeri atau guru honorer THK 2 kan ya. Nah, untuk ujian peserta guru tahap 2 ini ya, P3K guru tahap 2 ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah guru honorer sekolah negeri, yang kedua adalah guru honorer THK 2, kemudian yang ketiga adalah guru honorer sekolah swasta, yang keempat adalah lulusan PPG. Jadi kawan-kawan, ini untuk kawan-kawan yang mungkin baru ya, yang kemarin nggak ikut, bahwa tahap 1 kemarin yang mengikuti itu adalah yang poin 1 dan poin 2. Oke. Nah, misalnya yang poin 1 dan poin 2 ini gagal, artinya belum berhasil, itu otomatis akan mendaftar lagi di tahap 2 ini. Tetapi kawan-kawan yang poin 1 dan poin 2 ini, termasuk poin 1 dan poin 2 ini, logikanya punya kelebihan. Karena apa? Karena secara teori ya, sudah mengetahui soal-soalnya, sudah ngerti karakter-karakter soalnya atau model-model soalnya itu kayak gimana, udah paham ya. Nah, untuk teman-teman yang poin 3 dan poin 4 itu artinya guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG ini juga bisa mendaftar ya. Ini juga bisa mendaftar. Jadi logikanya tahap 2 ini kayaknya semakin ketat ya, karena pesertanya dari 4 kategori. Guru honorer sekolah negeri, guru honorer THK 2, guru honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG. Nah, agar nggak salah, saya akan bacakan saja kawan-kawan untuk permennya ya. Jadi untuk kawan-kawan ini saya bacakan di paragraf 9 tentang seleksi kompetensi ini kawan-kawan. Jadi di pasal 33 ini, pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Yang tahap pertama ya artinya ya. Kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 atau pertama tadi. Kemarin itu ya. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini guru swasta boleh tapi sudah terdaftar di Dapodik. Artinya kalau belum terdaftar misalnya fresh graduate mungkin juga belum bisa ya. Karena syaratnya adalah yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian lulusan PPG. Ini juga punya kesempatan kawan-kawan untuk lulusan PPG mendaftar juga. Oke. Nah, berikutnya kawan-kawan yang perlu kawan-kawan ketahui. Nah, ini dia. Untuk kawan-kawan yang mungkin bingung nanti mendaftarnya di mana, daerah mana begitu. Di permen tadi sebenarnya juga sudah ada penjelasannya. Jadi untuk yang ada di TK, PAUD, SD, SMP, yang ini kawan-kawan yang di TK, SD, SMP ini nanti mendaftar di kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar ya. Ini di kota tempat pelamar mengajar. Artinya kalau misalnya kemudian berpindah ke kabupaten atau kota lain nggak bisa kalau untuk TK, SD, SMP karena wewenang pendidikan itu kan di PAUD, SD, SMP itu di tingkat kabupaten atau kota kawan-kawan. Jadi nggak bisa berpindah dari kabupaten X ke kabupaten Z, itu nggak bisa ya. Kemudian yang kedua adalah untuk yang SMA atau SMK itu nanti bisa mendaftar di lingkup provinsi tempat pelamar mengajar. Artinya bisa ke kabupaten lain asalkan masih dalam satu provinsi. Oke, boleh ke kabupaten lain mungkin dengan beberapa alasan begitu ya. Mungkin menganggap bahwa di daerah kabupaten lain itu
lebih berpeluang begitu, asalkan itu masih dalam satu provinsi itu diperbolehkan. Oke, nah biar lebih jelas lagi, ini saya bacakan untuk permennya kawan-kawan. Oke, nah ini pelamar poin 4 ini kawan-kawan ya. Di poin 4 ini saya bacakan juga biar nanti semakin jelas kawan-kawan. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Oke, jadi ini ya, di wilayah kabupaten kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Oke, itu ya. Kemudian untuk pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Nah, gini kawan-kawan. Jadi, yang tadi saya sudah sampaikan itu ya, untuk yang SMA, SMK itu boleh asalkan masih dalam satu lingkup provinsi yang sama. Kemudian untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA harus dalam satu kota atau satu kabupaten. Begitu kawan-kawan. Oh ya, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan loncengnya kawan-kawan agar mendapatkan notifikasi-notifikasi jika saya punya informasi-informasi berikutnya. Oke, terima kasih kawan-kawan, semoga bermanfaat.